momen, setiap detik, setiap menit, setiap waktu, setiap hari, setiap jam. Terima kasih Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand, yes. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Pujikan dari awal, mau saudara sendiri katakan, I love you Lord.
adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju bersama saya, sama-sama katakan datang awal tadi mungkin adanya jujur senyum-senyum kayaknya iya bisnisnya lancar. Shalom semuanya. Lama gak ketemu ya, saya lama gak kelihatan pede. Saya tahun kemarin saya jatuh dari tangga, gak tinggi sih, cuma mungkin 1 meter. Kaki saya telapak ini sampai gini tulangnya. Saya sempat berjalan pakai truk tuh kira-kira 4 bulan lebih hampir 5 bulan. Semua tuh proses, tapi kita semua harus bersyukur dijalanin. Gak enak pun harus dijalanin karena itu kalau itu masih apa ya, COVID lagi tinggi. Saya juga masuk rumah sakit juga harus PCR semuanya tuh nggak boleh, anggota keluarga cuma bisa 2 orang yang masuk, jadi gantian, jadi nggak bisa dibesuk orang apapun tuh nggak bisa gitu ya. Tapi semuanya dijalanin aja, bersyukur apapun yang gak enak, bener-bener gak enak rasanya tuh gak enak sama sekali. Rasanya kaki ini
jalan itu harus dilompat-lompat karena biker kan lompat, nggak boleh sentuh tanah gitu. Jadi kira-kira 5 bulan baru bisa jalan sama 2 kaki dan pakai kerek. Ya semua kita bersyukur aja Tuhan masih bisa hari ini bisa datang PD dan bersyukur ya semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih semuanya. Tuhan, kaki dari Tuhan yang bisa menyembuhkan juga Tuhan ya Cek. Luar biasa. Ada lagi yang mau bersaksi? Pak dokter biasanya, Pak dokter kali ini. Bukan. Oh iya ya, silakan Bu. Yang mau saksi? Cejun mungkin, mana Cejun? Cida mungkin? Saya sabar kok, tak tunggu sampai nanti jam 2 ya Bapak-bapak Cek. Baik, kalau nggak ada yang saksi, kita akan sambut firman Tuhan dengan satu pujian Benteng Hidupku. Masih ingat pujian yang dibawakan Ibu Ha? Mungkin Cejun mau saksi? Cek. Shalom saudara. Pagi ini luar biasa ya. Kita nggak perlu takut, betul nggak? Kan saya minggu lalu sudah ngomong. Semua takut ngumpet di rumah. Takut si dia. Kita nggak perlu takutnya sama Tuhan saja. Karena Tuhan kita tuh ajaib saudara. Luar biasa Tuhan kita ini. Jangan takut. Katakan firman Tuhan, walau 1000 kanan kirimu rebah, aku tetap bersama Tuhan. Itu akan terjadi. Ini saya kemarin waktu ke Jakarta, ya ada bisnis sama ketemu teman, juga termasuk ketemu Bu Jeklin ya. Bu Jeklin itu luar biasa loh. Dia itu walaupun kita nggak, kecuali saya mikir, oh kalau bintang film itu ya biasa, betul. Ternyata dia itu enggak punya hati yang luar biasa. Sampai dia mau ke pelayanan ke tempat-tempat yang itu juga mau seperti kita, luar biasa enggak? Makanya kita ayo turun saudara. Kita harus waktunya turun. Kita ini waktunya turun untuk melayani bangsa ini. Yaitu kemarin saya sempat mampir ke Taman Tuhan. Jadi lagunya ada ya. Masa ini adalah masa supranatural, betul enggak? Siapa yang percaya masa supranatural? Kita harus percaya. Kita jangan itu ya, liturgi. Dulu kayak bukannya saya ngilok nunda ya, tapi saya sempat karena kenal sama suami saya dulu, dia pernah ngajak saya juga ke GKI ya toh. Saya asalnya ini GBPS asli. Kalau dulu ibadah pertama kali kan harus datang ke gereja tersungkur, betul enggak ya? Pakai baju putih, dengkulnya ini sakit kabeh, betul enggak? Itu luar biasa justru. Apinya Ishak Leo yang zaman dulu itu terjadi pada anak PDPD, Tata Lena ya, Tante Erna ya. Itu termasuk saya juga ya anggotanya Ishak Leo. Jadi saya lahiran Ishak Leo, tapi saya sekarang ini ke Betani. Pandemi dari gereja saya pergi ke GSCS. Jadi dulu saya nggak senang kok gereja kok dibatasi 1 jam saja. Tapi karena kepepet saya pergi. Ya saya lanjutkan waktu saya ke Taman Tuhan. Saya pernah dengar, mungkin di sini Wodi yang pernah ke tempatnya Palembang ya. Itu juga Robert Lee ada Taman Tuhan. Yang kemarin itu saya ke Cirebon punya Bu Nani. Tahunnya saya pernah ke tempatnya Manaheim saya pernah masuk. Waduh, baru menginjakkan kaki, hadirat Tuhan waduh luar biasa sampai waduh pokoknya enggak ada. Kamu dikasih uang 1 M sama itu, wah gak bisa dibandingkan. Ini tak bandingkan, kan orang-orang itu suka bandingkan sama uang gitu. Tak bandingkan sekarang. Hadirat Tuhan yang luar biasa itu gak bisa dibandingkan dengan uang, betul gak? Kalau orang yang sudah mengalami proses Tuhan, istilahnya diproses sampai gepeng ya, sini sudah ada yang gepeng itu setengah gepeng, ojo sampai gepeng. Kita ini sudah diprosesnya cepat total, betul nggak? Yang hidup masih menggak-menggok cepat lurus, betul nggak? Itu kita masuk ke Taman Tuhan, saya masuk ke dalam di Tuhan prosok, tapi enggak
bukan dibandingkan, nggak seperti yang itu hari kemarin naik di tengah saya gitu. Saya masuk, terus saya lihat ada senjata ya. Senjata. Mungkin di sini sudah ada yang pergi ke Taman Tuhan di Cirebon, ada Wida. Nanti kita mau ngadain ya, tour ke tamannya Tuhan. Tapi kita harus siapkan hati. Kalau sampai sana tujuannya cuma jalan-jalan, ya melihat apa itu ya cuma jalan-jalan. Tapi kalau sudah masuk ke situ, saya jalan, akhirnya saya dapat suara doa, disuruh doa di pojok situ, akhirnya saya doa. Baru saya doa, wah luar biasa. Air mata saya nggak bisa dibendung. Waduh, Tuhan tuh meluk saya, saudara. Waduh, rasanya dipeluk Tuhan itu lebih dari duit 1 M. Gimana nih? Rasa lo makanya rasanya. Dia kayak dilus-lus Tuhan, dipeluk Tuhan. Wih, rasanya kok dipeluk Tuhan itu ya apa gitu. Wah, pokoknya luar biasa. Habis itu saya jalan, kan ada kayak hiasan, itu kan profetik ya, ada kayak hiasan, ada gada besi, ada Hineni itu hati lambangnya, terus apa namanya tentara itu gambarnya kan pedang. Saya lewat. Katanya kalau musimnya, waktunya waktunya itu ada minyaknya mengalir melalui bunga-bunga itu bunga plastik semua loh, pohon plastik semua. Jadi semua itu palsu. Semua itu palsu. Ya kayak bunga-bunga gini kan palsu semua. Ya loh. Ada daun-daun, terus ada senjata-senjata ditempel itu. Ruangan pertama itu taman keintiman Roh Kudus, terus ada taman anggur, ada macam-macam sampai ke air terjun. Kenapa tadi ada lagunya air terjunmu, gitu ya. Urapan cinta, ayo kami nyanyi lagu itu. Bayangkan air terjunnya Tuhan mengalir ke hidup kita. Jangan cuma melongo tolak-tolak itu serius saya ngomong. Kalau kita itu masuk ke hadirat Tuhan nyanyi dengan segenap hati, kita ini bisa dilawat Tuhan itu dari persekutuan ini beda. Sudah persekutuan ini ada tabut Tuhan di tempat ini, kita bisa cinta. Benar, sampai ada beberapa pendeta dari luar negeri selalu ngomong sama saya, ayo dibikin tamannya Tuhan di sini, termasuk Samuela yang sebelum meninggal itu pesan sama saya, Bujur kenapa nggak dikasih bunga-bunga? Kan kok ya podo yang aku inginkan. Cuma saya pikir saya harus desain gimana ya caranya untuk membuat taman Tuhan di tempat ini gitu loh. Jadi semua orang tuh bisa datang doa. Ada jamnya mungkin di jam pagi lo bisa doa, bikin buat taman Tuhan. Karena kalau situ ada taman Tuhan itu ada itu kuat sekali. Ingat pendeta Yosua Paul, mungkin yang waktu itu bulan Februari datang sebelum Maret yang kan pandemi itu Maret awal ya. Yang semua PD sudah tutup, yang saya nekat masih buka loh. Sama Pastor Yosua Paul itu di sini. Dari India, dia itu tersongkol tidur di sini. Siapa yang apa jawab itu? Yang ngajar, yang dia sampai tidur di sini tersongkol. Ya, karena hadirat Tuhan itu begitu kuat. Dia mau makanya hadirat Tuhan itu nanti kalau sampai bisa ke situ orang lewat itu disambar. Benar nggak? Dahsyat kan? Ya, saya pikir oke itu melalui Samuela itu. Kita kembali ke taman Tuhan lagi. Saya lewat. Tanya temanku gini, itu minyak itu santai itu menetes, gitu. Terus ada debu emas gitu. Terus saya habis doa sih tadi saya karena apa? Celana saya ini kelip-kelip semua saudara. Kelip-kelip masuknya serbu emas. Tidak, ini bukannya apa ya? Cuma mengkayal. Ini saya sampai nggak percaya Pak Jabuti sama saya. Pak Jabuti itu nggak iso. Karena saya apa ya? Memang ini bekas daun-daun yang lama itu masih ada titik-titik. Terus minyak ini mosok sih. Saya masuk manusia yang mosok ya minyak. Masuk itu baunya harum gitu ruangan itu. Jadi kayak itu loh lagu apa? Semerbak narwastu ya, narwastunya Tuhan. Pokoknya kita kalau intim sama Tuhan itu ada semerbak
wangi semua. Serius. Itu kayak orang ngomong apa ya? Nanti orang aja ngomong sesat kayak tempat saya ini apa? Silva Shalom coba ini pernah ditegur sama orang. Ini alirannya Jehova, bukan saudara. Bukan orang, bukan sesat, saya nggak sesat. Saya tapi saya mengalami hal yang supranatural bersama Tuhan. Ya loh. Terus minyaknya itu keluar gitu. Persis di sini. Terus saya dapat hikmah. Karena kamu tentaranya Tuhan, makanya pedangnya yang keluar saat itu. Ayo, luar biasa nggak? Kan saya ini memang, when saya ngamuk sering sama suami saya dilokno. Tentang kok ngamuk. Loh, gak ngamuk, sing salah kak. Sing salah ya diamuki, betul nggak? Wis salah nggak, nanti salah ya apa, betul nggak? Jadi kita harus tegas, tentara harus tegas, betul nggak? Kalau nggak bener, ya harus diluruskan. Ya. Sini juga ibu-ibu jangan mikir apa ya, apa perempuan kok tentara. Kita harus perang sih, perang. Ya. Perang untuk apa? Bisnis kita, ya. Kerjaan kita, rumah tangga kita. Sekarang iblis itu lagi gencar-gencarnya memecah belah rumah tangga. Ya. Kan kemarin saya sempat kirim di grup. Ujian itu melalui apa? Kesehatan, ya toh? Keluarga, anak, ya toh? Apalagi macam-macam. Itu semua memang. Betul, kita harus berperang. Ibu-ibu jangan mikir anaknya yang sudah besar-besar. Santai kok anakku wis gede tak biarin. Lu hati-hati. Justru saya ini sekarang ngalami anaknya sudah besar malah susah. Ya toh? Betul enggak? Belum nanti milihkan apa? Kuliahnya ya. Nanti kalau sudah selesai kuliah mau kerja apa, betul enggak? Ibu itu udah selesainya. Bapak gimana, betul ya Bu? Ibu itu udah selesainya. Bu Mita ini punya anak nih, semua punya anak. Ini anaknya di sekolah di US, gitu. Pasti dia juga kepikiran, stres kayak saya dulu atau anak saya di Australia, betul enggak? Ya Bu, sering dia ke US, kepikiran anaknya. Mama itu udah nih pekerjaannya. Sudah bekerja nanti apa jodohnya? Iya kalau dari Tuhan, kalau enggak, betul enggak? Anaknya beleot gimana? Didoain saudara. Kalau bukan dari Tuhan singkirkan, betul enggak? Ya tapi kita harus berdoa sepakat. Karena kalau anak zaman sekarang kan susah wis pokoknya seneng, betul enggak? Harus lihat semua ini benar dari Tuhan apa enggak. Jangan asal oke-oke saja. Kita harus jangan cuma merasa apa namanya? Apa? Cinta ya. Cinta. Kalau sudah menikah berubah ini. Kita nggak tahu loh, wanita, laki-laki saya sering layang. Ya anaknya teman juga, mungkin anaknya saudaranya itu yang di belakang itu juga, ya loh. Baru menikah, waktu menikah pesta besar-besaran, betul. Setelah itu apa? Buyar, loh. Waktu saya masih muda juga anak buah saya menikah di Sangrila. Waduh, gede-gedean. Nggak ada 3 bulan. Pekmu. Betul enggak? Enggak kentara kalau waktu masih pacaran. Bu Mira ini juga anaknya laki 2, satu, perempuan 2. Dijaga perempuan anaknya ya. Tanya Tuhan. Karena Tuhan kalau sudah waktunya dia akan berikan jodoh yang ajaib. Tuhan pasti kirim dengan berbagai macam cara. Jangan terlalu apa namanya itu, harus tanya beberapa hamba Tuhan. Jangan terlalu percaya dirinya sendiri, tidak boleh. Ya, percaya Tuhan sih nomor 1 sambil cari itu. Itu tangan Tuhan itu luar biasa. Nanti siapa yang mau ikut, saya daftar. Nanti kita bisa pergi sama-sama, kita berdoa. Tujuan di sana berdoa. 2 jam itu nggak terasa, saudara. Mungkin karena saya suka berdoa ya. Bu Edi juga suka berdoa. Sini Bu Ida juga suka berdoa. Banyak pendoa di sini. Bu Santi, Bu Dewi juga ini kayak suka doa. Jadi kalau kita doa di sana 2 jam itu nggak kerosok. Kita masuk jam 2, keluarnya itu jam 4 lebih ya. Jam 2 kan masih jalan-jalan, lihat-lihat di sini. Ya 4:30 kita keluar. Harusnya sudah ditutup itu tempat doa itu ditutup sampai jam 4 sore kalau ada ibadah. Kalau tidak ada ibadah sampai jam 5. Luar biasa saudara. Ayo kita juga harus berdoa untuk bangsa dan negara ini ya. Kalau ada waktu kita doa puasa, ayo daftar ikut nyembah. Nanti di surga itu kerjaannya cuma nyembah loh ya. Tak bilang kalau di Indonesia di
Kalau di dunia ini tidak suka nyembah, ya loh, nanti di surganya apa jadi opo gitu loh. Ayo belajar nyembah, cari apa kehendak Tuhan. Sekian, terima kasih. Nanti kalau yang mau ikut doa, nanti kita di range kapan, tapi didaftar dulu sampai yang ikut banyak, lebih seru ya. Nanti kita ajak jalan-jalan kok, jalannya sih bukan jauh, ya loh, ada mampir-mampirnya. Sekian, terima kasih. Kalau kita dibilang sesat, nggak usah khawatir, saudara. Bilang aja ya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang sesat, ya toh. Itu cinta kita, ya toh. Apa-apa, dihina, apa-apa. Mari kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian yang 2 minggu lalu ya diajarkan oleh Bu Jacqueline Zelos. Judulnya Benteng Hidupku. Haleluya. Kalau benteng hidupmu itu Tuhan, engkau akan survive, saudara, bertahan sampai garis akhir. Tapi kalau benteng hidupmu itu depositomu, pinteranmu, prestasimu, waduh ya bakal bertahan, saudara. Tapi kalau benteng hidupmu, perisaimu itu Allah sendiri, wow, hidupmu ajaib, saudara. Walaupun ku percaya
bagimu dan kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Hamasiah kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Ibu Jun ya. Kepercayaan PDL Shaddai. Wah, udah namanya El Shaddai saya tidak berani ngomong. Ya, saya juga punya PD Adonai. Ya, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi jangan sombong kalau kita menjadi Tuhan di antara budak atau karyawan-karyawan yang lainnya. Ini nama yang besar sekali. Tidak mudah ya. Orangnya kecil tapi El Shaddai. Orangnya kecil tapi Adonai, bukannya Adonai. Ya, ibu-ibu kan suka bikin kue, ya kan? Selalu bilang apa? Adonannya enak, ya kan? Masakannya enak, tapi karakternya enggak. Nah, ngomong sendiri, bukan saya ngomong. Ya, firman saya bagikan tentang apa? On time, tepat pada waktunya. Tadi Ibu Jun bilang Jacqueline, tak selalu Tuhan menjawab, ya kan? Tiada yang mustahil, ya kan? Cuma poinnya apa? Yesus mendengar lebih dari yang bohong. Di saat nggak dijawab malah mana on time-nya Tuhan, ya kan? Manusia paling suka apa? Memuji Tuhan. Realita hidupnya belum tentu. Yohanes 4 katakan 22 dan 23. Tuhan mencari penyembah-penyembah di akhir zaman. Dia bisa di sini, di luar. Bisa nggak menyembah? Belum tentu. Semua itu gaya hidup. Benar, saya setuju Bu. Kalau di bumi suka memuji dan menyembah Tuhan, apalagi di surga. Tapi jangan lupa Bu Jun, injak bumi. Saya paling takut sama orang-orang supranatural, asli. Apalagi orang-orang pendoa. Jujur Pak Agung juga bilang, ya kan? Saya paling takut kalau ketemu para pendoa. Saya lihat. Kok gampang sekali melihat. Nah ini, yang dilihatnya apa? Beda tipis. Siapa yang bilang betul? Ngalami Pak. Luka sama pendoa. Kemarin saya ketemu Luka juga. Ya, masih muda loh. Tapi Tuhan bilang dari awal apa kemarin kan? Ada trauma anak ini karena dibilang sama papanya mau sembuh. Ternyata apa? Papanya dipanggil. Dengar ya, bahasa Tuhan dengan bahasa kita tuh beda. Jangan kalian bilang, Bu Jun kamu diberkati berlimpah-limpah. Belum tentu, habis. Entek bahasa Jawanya. Saya belajar Jawa loh lumayan 1,5 bulan. Makanya orang-orang yang supranatural mendapatkan message Tuhan, betul amin, tapi pengertiannya belum tentu. Beda tipis. Bagaimana kita melihat ya Yohanes 11 1 dan 57 ya. Bagaimana di sini dikatakan tentang apa? Lazarus dibangkitkan. Seperti lagunya apa? Kan ada kebangkitan yang besar. Betul gak? Kan ada pemulihan di mana COVID belum selesai. Benar gak? Mana resesi? Udah gitu banyak nubuatan di mana aneh-aneh lagi. Kenapa sih orang supranatural harus diekspos? Iya kalau jemaat bisa terima. Kalau enggak, dijual semua hartanya. Dari saya kecil sampai sekarang, akhir zaman, udah 51 tahun loh saya gak dipanggil-panggil Tuhan. Mana akhir zamannya? Mana seminarnya? Waktunya semua waktunya Tuhan. Saya ingat itu masa kecil saya. Ayo doa udah akhir zaman. Karena mama saya orang karismatik, papa saya orang Batak asli AKBP. Kita doa. Cuma bahasa konyol saya bilang begini. Kapan nak diangkat ya? Kok belum diangkat-angkat? Ya kan? Nah ini dia. Ini waktu Tuhan. Waktu Tuhan gak bisa kita prediksi dengan apa yang kita mau. Kalau mau dilihat ya, ada satu keluarga di Betania yang terdiri dari kakak beradik Maria, Marta dan Lazarus. Marta orangnya sibuk. Tapi saya baru punya pengertian Pak Agung hari itu Marta adalah nama pemberontak.
Marta. Betul nggak pemberontak? Nama itu mempengaruhi hidup kita loh. Makanya nama saya Lasma, orang Batak. Bisa panas, bisa dingin. Betul juga. Tapi saya patahin, nggak bisa dipatahin juga. Ya sudah, kalau lagi panas ya panas, lagi happy ya happy. Tapi kita udah dirubah oleh Tuhan. Dan harus ada manusia dagingnya. Nah, di sini orang-orang melihat mengasihi Tuhan, katanya. Orang-orang mengenal Tuhan, katanya. Alanina, belum tentu. Bukan saya mengkulturkan siapa Pak Agung, ya. Pak Agung hidup, wah semuanya mengagungkan. Yesusnya mana? Setelah Pak Petrus Agung diambil, jemaatnya mana? Kocar kacir, pada memble. Jadi kekristenan jangan kata orang, jangan ikut-ikutan, kenali. Saya orang yang pakai logika, walaupun saya punya karunia yang dari Tuhan. Ya, ibu baju merah, jangan suka marah-marah. Set kontrol hidup kata Tuhan. Kerjanya nangis, nanti tiba-tiba bisa marah. Ya, jangan suka apa seneni orang ya. Ya, miliki punya hati yang mengasihi, supaya orang lihat, waduh ibu ini udah berubah, tidak suka seneni orang. Karena apa? Kita hidup ini punya gaya. Gaya Tuhan Yesus adalah apa? Belusukan. Bukan Pak Jokowi yang suka belusukan, kita pun juga belusukan. Makanya Ibu Jun lihat saya dalam penampilan begini sih salah. Harusnya lihat saya dalam penampilan kaos dan celana pendek dan celana jepit, my favorit. Karena orang apa? Melihat penampilan. Orang bilang apa? Bu, jual pribadi itu mahal bu. Penampilan dari atas ke bawah itu kata pendoa kali berdunia. Kemarin di Manado sih sampai kaget. Sementara Tuhan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang Tuhan cari. Saya sampai kaget. Nyemput di bandara diaparatin dari atas ke bawah. Mempromosikan dirinya, bukan Tuhan yang mempromosikan. Gak tahu nanti kalau Bu Jun jatuh cinta sama saya, gak ngerti. Dipanggil kedua dan ketiga, saya jawab, iya. Tuhan, ini gak tahu dia tertidur atau apa ini. Wah kurang energi. Gembala yang kedua yang energi. Seperti lagunya apa? Ku jawab ya. Harus semangat. Gimana kita bisa mendapatkan konten waktu Tuhan kalau kalian begini? Taman Tuhan dan taman hantu beda dikit. Ya? Kamu makan buahnya nggak di sana Bu Jun? Bawa berapa banyak buah? Satu anggur. Salah, saya semua buah, saya kantongin di perut. Ya, mau pulang Jakarta, mau ke Semarang, saya kasih orang-orang yang saya kasih. Nih, buah dari taman Tuhan. Dia kira, memang you paling the best. Pengakuan itu dari mulut orang, bukan dari mulut kita sendiri. Sampai sewaktunya Tuhan bilang, ya, gak usah cari apapun popularitas. Sekarang pendeta lebih banyak cari follower. Kita jangan. Kalau sudah waktu dan waktu tepat, itu udah. Sampai adik saya di situ mempromosikan diri kakaknya. Maaf, karena tadi kakak saya ketahuan dari streaming sama jemaat gini. Saya mau tendang adik saya jaraknya jauh sekali. Karena apa? Adik saya udah keburu jengkel. Ya kan? Dengan orang yang ini. Cuma saya bilang, pelayanan gak ada artinya tanpa Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, betul gak? Tiada bintang di langit. Ya Bu, baju biru, kamu sering bertanya-tanya. Tuhan bilang gini, stop bertanya-tanya. Tuhan kasih kamu kok lebih dari apapun. You gak pernah hitung waktumu. You gak pernah hitung keuangan. Tetesan air matamu ditanggung Tuhan. 5 hari ke depan, ya, apa yang menjadi ceritamu, targetmu di
buat Tuhan, wow, Amin. dahsyat. Buka tangannya, angkat Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Hamasiah, dia sering memuji. Dia sering berkata, Tuhan, ini hidupku, kuserahkan di mezbamu. Aku suka dengan kata-katamu yang selalu menyentuh hadiratku. Di saat kau sujud dan menangis, kau cuma berdoa. Biar belas kasih-Mu Tuhan yang aku butuhkan. Ya, betul. Sebelum kau berkata-kata, aku tahu kedalaman hatimu. Kau banyak menangis buat kau keluargamu. Kau banyak menjerit buat orang-orang di sekelilingmu. Kadang kau berkata, Tuhan, bagaimana kau akan menuai jiwa-jiwa di akhir zaman? Hanya dengan tersenyum dan memberi. Itu bagianmu, kata Tuhan. Nggak ada lagi yang menghukum, yang menjudge tentang siapa dirimu. Engkau adalah putri yang kukasihi. Karena beberapa kali ini kau selalu membuka kebenaran Alkitab sampai kau menangis. Karena kau tidak kuat begitu lawatan Tuhan yang dahsyat terjadi dalam hidupmu. Engkau memberkati anakmu yang paling kecil. Karena kau berkata, Tuhan, aku titip anakku. Biar karakteristik integritas Tuhan ada di atas anakku. Biar yang terbaik daripadamu Tuhan, blessing engkau beri buat anakku. Semua yang kau tabur, semua yang kau beri, kau akan lihat dalam berapa tahun ke depan Tuhan bawa engkau lebih dan lebih lagi. Dan Tuhan akan mempromosi hidupmu. Dan Tuhan akan beri rumah yang terbaik, yang lebih besar, untuk kau bisa menampung banyak orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Pergerakan dalam berapa tahun ke depan akan dimulai dalam kehidupan hidupmu. Karena kau berkata, aku mau sepakat dengan suamiku Tuhan. Sentuh suamiku, biar aku bisa melakukan apa yang bagian Tuhan sudah taruh dalam hidupku 20 tahun yang lalu. Mamamu kadang berkata, putriku, aku ingin kau beri yang terbaik buat siapapun yang kau jumpai, buat siapapun yang kau digerakkan oleh Tuhan. Engkau menggariskan yang terbaik yang daripada Tuhan. Biarlah tangan kasih pengurapan yang daripada Tuhan yang memberkati hidupmu. Dengar, orang-orang majus, orang-orang fasik akan mendatangi hidupmu. Apa yang hilang keuanganmu 5 tahun yang lalu, Tuhan kembalikan dengan cara yang dahsyat. In the name of Yesus Hamasiah. Amin. Nah, bagaimana di sini kita melihat ya, Lazarus yang sakit dan orang datang menyampaikan berita tersebut kepada Yesus. Kita tahu orang paling suka gosip, betul lah. Gak pernah yang baik bilang begini, wih, Lasma dipakai Tuhan dahsyat, gitu. Ternyata enggak, wih, Lasma orangnya begini, wih, Lasma orangnya begini. Semalam juga sama beritanya begitu. Kenapa sih bukan yang baik-baik disampaikan beritanya? Selalu berita yang buruk. Tapi saya suka dengan poin bagaimana Lazarus ini sakit. Karena 3 tokoh ini adalah tokoh yang dibuat Tuhan itu surprise. Punya sesuatu talent masing-masing. Betul enggak? Nah, tapi di sini Tuhan Yesus tidak segera melakukan tindakan. Tuhan Yesus tidak perlu memamerkan segala sesuatunya. Karena apa? Biar orang lihat. Makanya kadang Tuhan membuktikan siapa pribadi kita ini masing-masing di hadapan Tuhan. Ada orang di penjara, ternyata diomongin, harusnya disentuh, betul gak? Bukan diomongin. Bukan saya mengecilkan hati. Saya paling suka pelayanan pembunuh dan penjara. Saya bilang, Tuhan, itu bagian saya deh. Tapi Tuhan memperlengkapi. Tapi setelah orang-orang itu keluar, dia punya kesaksian yang dahsyat. Hidup kita berdampak. Berdampak. Jangan misalnya khotbah turun ke bawah, boro-boro. Tadi rekan saya datang tempat Ibu Natali di kesaksian Kitty. Ada orang yang suruh bersih-bersih. Karena setiap Sabtu saya streaming.
Dia bilang, Bu Lasma kenapa nggak bikin gereja? Banyak orang tawarin saya bikin gereja, ya. Tapi hasilnya bagi dua, Bu Jun, kamu mau? Hah? Karena nilai saya mahal loh. Makanya kadang orang berkata gini, dengan apa akan ku balas segala kebaikan di depan mata duit? Berubah, betul gak? Bener gak? Masih di bumi apa di surga? Ya di bumi. Anakku gak sekolah loh di Aussie. Amerika ya? Amerika apa Aussie? Nah iya. Hari-hari ini banyak undang yang orang spektakuler, tapi nggak tahu pribadinya. Dan hari-hari ini pendeta banyak membuat gereja, bahkan persembahannya beda. Kalau pesertanya banyak, ya gembalanya punya upeti berbeda di luar bulanan. Dia undang lagi, saya nggak mau. Dia yang kaya, saya miskin. Pesawat gue bayar sendiri, hotel gue tanggung sendiri, makan-makan sendiri, cuci-cuci sendiri. Saya bilang, Tuhan, kenapa model orang-orang di akhir zaman seperti begini? Saya mau buat setiap kita, kalau ke depannya dipakai Tuhan, tetap rendah hati. Kalau orang yang rendah hati, apalagi jelojor, tiarap, ya, semua nggak ada artinya. Makanya kalau kita punya gaya integritas Tuhan, kemanapun itu berdampak seperti yang Yesus lakukan. Baru jalan, melihat orang, sentuh dengan pesentuhan, siapapun, betul, itu akan merasakan yang berbeda. Makanya saya gerak kalau tidak melakukan perjalanan yang membuat dampak. Ini rekan saya kalau punya bahasa keren, Wesa, yang lain susuknya udah keluar. Karena rekan saya ini orang pelawak yang nggak jadi stand up komedinya. Bu Natali bingung kalau udah dibilang susuknya udah keluar. Kenapa? Sekali orang ketemu terpesona. Kita ini punya urapan. Dengar. Jadi apapun yang potensi Tuhan dalam diri kita harus dikeluarin. Ini ibu yang baju coklat, nomor 2 senyum-senyum saya curiga. Senyum dan tawanya sekejap saja. Sebagai apa? Hiasan. Pelengkapnya sandiwara. Itu lagu dunia. Ya, tapi senyum mahal, Bu. Tuhan akan bereskan masa-masa dalam setiap kehidupan keluargamu. Tuhan bilang ini tahun masa penuaian. Ya, kamu akan menuai 100 lipat kali ganda. Ini Tuhan kasih lihat loh. Kamu akan banyak mensponsori orang-orang untuk berangkat Holy Land loh. Saya masuk gak nih? Nggak, Bu, bercanda. Karena tujuanmu selalu beri yang terbaik. Ya, melihat orang nggak tegal hati. Ya kan? Udah kamu sentuh, kamu bikin dirimu nangis. Kalau saya bikin banyak orang nangis, bukan saya yang nangis. Ya. Jadi Tuhan bilang gini, berapa hari ini kan kamu nih buka Alkitab. Orang iso Tuhan, orang ngerti Tuhan, gak apa-apa. Terus baca Alkitab, Bu. Kehausan dan kelaparanmu akan kebenaran Alkitab. Itu yang nanti buat hikmatmu yang ke depan. Cuma sorry ya, Bu, sama Tuhan jangan suka tawar-menawar. Tuhan kalau harga segini, nanti boleh enggak? Tuhan kalau nanti mau lakukan begini, bisa enggak? Kadang kamu tuh dengan anakmu tuh suka bernegosiasi. Kalau di hadapan Tuhan jangan bernegosiasi. Laskar Kristus, ya siap. Nah gitu, Bu. Jadi kalau ada Tuhan, jangan. Tuhan aku mau ini. Minta sebagai mental karakter tentara. Jangan mental yang cengeng. Usia kita boleh, tapi di surga itu menentukan masa pertobatan loh. Saya di surga lumayan usia saya bukan baby lagi. Kalau mau dilihat jangan sekarang saya ada di sini. Proses Tuhan. Iya dan amin. Makanya kalau saya bisa dipakai hari ini,
Saya nggak tahu salah Tuhan atau salah saya. Secara pribadi saya nggak mau, tapi Tuhan paksakan untuk rancangan rencana ke depan. Ya dan amin. Ini ibu ada suaminya di belakang ibu Jun? Ada. Bimbing. Ya, mana? Suami dari mana? Suaminya ini tak. Suami nggak ikut. Tuhan bilang begini, ini waktu dan saatnya dimana yang kadang kamu berkata, aku mau berubah. Begitu pula keadaan suamiku. Setiap kondisi keadaan yang bagi kamu itu bukan sesuatu hal yang membuat engkau memaksakan segala sesuatunya, tapi kau belajar menerima apapun sikap dan tindakan yang kau dapati. Tapi kau akan lihat dalam berapa hari ke depan musim perubahan. Ya seperti kau berkata, aku ingin membuat keluargaku dibawa haus lapar akan Tuhan. Dan Tuhan akan berkati hidupmu dan suamimu dengan cara yang tidak pernah kau pikirkan. Di akhir tahun ini Tuhan katakan, ada banyak gift-gift yang Tuhan lepaskan dalam hidupmu. Begitu pula orang tuamu. Membuat sesuatu hal perbedaan antara hidupmu dengan kondisi dan keadaan. Cukup memang kau selalu berkata, nggak minta lebih. Tapi kelebihan itulah yang akan membuat yang dahsyat terjadi dalam hidupmu. Engkau kadang berkata, aku mau Tuhan punya tempat, punya setiap situasi yang berbeda warnanya dan keadaannya. Dan Tuhan seperti yang sedang Tuhan rancang dalam hidupmu. Kau ingin punya tempat yang terbaru, dan tempat itu sudah Tuhan siapkan. Seperti yang kau katakan, satu buat tempat doa. Yang kau diberkati dan kau diurapi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, ini ada persembahan nggak Bu Jun? Nggak ada persembahan. Oh bagus, saya suka. Ya, ada gereja atau PD atau yang lain pasti ada kotak persembahan. Jadi khotbah selesai cepat karena apa? Butuh buat operasional. Itu berarti miskin. Ya, makanya aku punya Tuhan yang besar. Saya nggak ada kotak persembahan, tapi yang mau menabur silakan, nggak menabur nggak apa-apa. Saya punya PD Adonai sudah masuk 3 tahun. Siapa yang berkati? Nggak tahu caranya. Ya, nanti saya punya ulang tahun, promosi nih ya, bukan kita kado dulu ya. Di Semarang, tanggal 27 tuh hotelku. Kebetulan Dedi Timothy Parekuan yang bawa khotbah. Nggak saya minta kok Dedi saya yang nyodorkan dirinya. Saya kaget. Aku yang tak isi khotbah di tempat Dedi. Satu kehormatan. Saya stres gak? Sedikit. Kemarin Natali dengar, orang baru saya kenal kok sampai jatuh cinta. Mau nyusul ke sini karena apa? Ini tangan lagi disekolahkan Tuhan. Ya. Bahkan saya tidak pernah minta dengan siapapun kalau tidak penting. Tapi dia tawarkan, apa yang bisa saya bantu? Nah loh, saya tak hitung, saya tak simpen, los. Cuma saya bilang gini, segala perkara dapat ku tanggung, ya kan? Di dalam Dia yang memberi kekuatan. On time, waktunya Tuhan tepat. Ya, sebelum 27 terjadi, saya dibikin Tuhan termehek-mehek. Saya bilang bisa juga saya simpan sedikit buat keperluan mama saya. Saya cuma bilang begini, berkati ya pelayanan saya, siap. Apalagi malu ngomong, betul gak Bu Jun? Bu Jun lumayan seorang konglok pengusaha kita, dengkul lagi. Makanya pendoa kelihatan lututnya hitam. Dari kaki saya bisa tahu siapa pendoa, benjolan kiri kanan. Nah, kelihatan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Kalau kakinya apik, berarti tidak suka duduk diam di bawah kaki Tuhan. Makanya jangan nyanyi, semerbak nawastu penyembahanmu. Moro-moro mau cium ubin. Ya kan? Apalagi nggak dipel. Apalagi musim COVID. Awas virus. Betul lah. Jadi apa yang kau takutkan, itulah ya terjadi. Ibu Jun kena COVID? Tuh, pemeliharaan.
Gak tahu anak bujun keluyuran apa di rumah aja? Keluyuran. Nah, ya toh? Karena apa? Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya pikiran, hati, kemauan. Saya menikmati kuliner pinggir jalan loh. Orang kalau lihat story saya pada ketakutan, tapi ngundang ke rumahnya. Awas COVID loh, karena saya keluyuran makan mie Jawa. Ya, awas COVID loh, karena saya sering ke rumah sakit. Tapi Tuhan jagai. Yang penting apa? Hati dan pikiran kita. Terkadang kita mau ngadep Tuhan dipanggil aja, mau minta perpanjang, betul nggak? Tuh kemarin COVID lagi tinggi, orang-orang ngomong cari obat berapa ratus juta pun, yang penting hidup atau miliar. Dibawa dari Singapura. Saya tertawa. Jadi kelihatan di masa COVID, ya, orang-orang yang cinta nyawanya akan kehilangan nyawanya. Saya dari dulu sudah bilang Tuhan panggil, Tuhan nggak panggil. Cuma seperti lagunya aja. Dengar dia panggil nama saya, ya kan? Jadi Tuhan mau memanggil kita pada hari ini tepat pada waktunya untuk kita lihat ya di ayat 15a-nya. Syukurlah, ya kan? Tuhan dah hadir, tapi kita punya satu sikap bahwa Tuhan sudah membuat rancangannya, ya dan amin. Ibu lihat Jacqueline dalam keadaan sekarang. Coba waktu penyakit Ajinomoto-nya atau moto-moto apa tuh saya lupa. Ya, itu desainer juara 10 besar Miss Universe. Itu lagi tinggi-tingginya, dia punya kelemahan tubuhnya. Lagi di bawah doa segala bangsa yang namanya itu ada di Jakarta. Dia berdiri aja udah hebat. Hari itu dia ke toilet, jadi dituntun. Pas saya lagi di toilet, dia jatuh di depan saya langsung tampung. Karena apa? Dia gak kuat. Proses hidup buat Jacqueline itu gak mudah. Bukan seorang desainer, tapi Tuhan kasih talent. Betul gak? Makanya jangan minder. Makanya jangan takut. Makanya jangan khawatir. Ini saya termasuk orang yang siswa abadi 2 tahun tinggal kelas. Cacat secara daging. Tapi Tuhan bawa. Tuhan panggil, dipanggil aja gak mau. Gak enak menjadi seorang misionaris. Ya, tapi dipaksa. Nah ini yang dipaksa pasti bagus daripada yang gak dipaksa. Sama Jonathan Tan, ya kan? Karena kemauannya dia menjadi transgender. Nah kalau Bujun besok mau duduk bareng sama Jonathan Tan, ayo. Karena dia kalau masuk ke Jawa dia selalu colek saya. Dia sekarang lagi ikut seminar JKI sama Pak Adi Sutanto. Saya ada di sini. Besok saya jam 12 siang makan bareng dengan dia, baru saya streaming. Saya lihat story-nya, Jom, lebih perkasa saya daripada kamu. Tinju pakai guru lagi. Jom, gue pesan ai, buk. Ya, tapi dia bilang, aduh udah dong, jangan dicandain. Aduh Jo, sedikit kayak lu maco, masa gue yang maco daripada lu yang maco. Ya, tapi bagus dia punya perubahan yang sudah dipulihkan. Tapi kalau ketemu dia, batin saya tersiksa karena sindirannya tajam. Kapan kamu jangkau tuh orang LGBT? Saya cuma gini, karena orang itu gak jujur. Coba kalau dia jujur, saya bisa tegur, ya kan? Tapi dia bangga. Saya bilang, nanti kamu 27 turun Semarang ya. Iya, Didi yang khotbah. Siap. Ternyata saya baru bilang itu, dia lapor ke Mami dan Didi. Aku diundang acaranya Adonai. Nanti aku kesaksian. Mami cuma bilang, baguslah semua anak-anak Mami pada kumpul semua di kota Semarang. Bayangin, kalau kita sudah mengenal, kalau kita sudah dewasa, kita gak cengeng, gak ribet tuh Bujun. Ini ke taman Tuhan bayar kan nih? Tuh free lo, enak juga free. Tapi kasih persembahan. Itu saya setuju. Supaya jangan manja. Bukan karena kita enggak mau menabur. Kita harus menabur. Nah, harus menabur seberapapun. Karena Anda gampang punya passion begitu bawa ke taman Tuhan. Teman saya 3 tahun selalu bilang taman.
Saya lewatin Jakarta Semarang. Tapi pas itu teman dari Surabaya turun ke Semarang, orang Semarang turun sama saya bertiga. Tapi orang yang baru dipulihkan Tuhan, baru kembali ingat siapa Tuhan Yesus, Tuhan sayang sama dia. Tapi maaf ya, orang kalau udah masuk surga susah turun ke bumi. Tuhan ngomong buat rekan saya ini. Saya bilang, Tuhan itu kok nggak lepas-lepas sih itu duduk di situ. Akhirnya mesej Tuhan lupa. Saya bilang begini, tadi Tuhan ngomong, tapi saya lupa sebenarnya kan. Tapi tiba-tiba ada pendoa dari Semarang sampaikan pesan saya buat orang Surabaya. Bajunya pun ditunjukin, gaya hidupnya juga ditunjukin. Saya bilang, pas, tadi yang Tuhan bilang tuh di taman Tuhan. Makanya kalau masuk ke taman Tuhan, ingat loh, ini masih di bumi. Berdua kompak lagi duduknya. Tapi lagi ke sini duduknya kompak lagi. Kalau saya cuma sebentar, anugerah kalau saya dipakai Tuhan, saya tidak suka berdoa lama-lama. Tapi kalau Bujun suruh saya jalan jauh berkilo-kilo, ayo. Suruh ngebut, ayo. Jangan suruh berdoa. Setengah jam paling saya bisa kuat. Kalau saya bisa lama, itu udah anugerah. Ya. Jadi kalau kita lihat di Yohanes 11 ayat 14, ya, Lazarus sudah meninggal. Putuslah pengharapan. Betul tak? Kedua saudara-saudaranya. Nah sekarang apapun yang menjadi keputusan buat setiap kita, biar jawaban Tuhan tepat pada waktu itu kembali sikat. Ya, Tuhan bilang terus muji Tuhan, Tuhan suka. Dan muji nari lagi. Kamu selalu bawanya apa? Kesrek-kesrek. Tamborin. Ya, apa kamu pernah tamborin? Tapi itu yang Tuhan kasih lihat kamu di surga. Menari dan bawa tamborin. Bisa menari. Tapi imajinasi itu tinggi. Ya, dan kamu lebih suka di tamannya, bukan di ayunannya. Ini sedikit intermezzo ya, waktu saya koslet. Saya tidak mau panggilan Tuhan. Karena bagi saya seorang misionaris miskin. Saya lari dari panggilannya. Berapa kali orang nubuatin saya cuma diemin. Dan saya sekolah sampai saya udah tamat. Satu titik saya ditelepati. Akhirnya saya koslet. Ya, tiba-tiba dilayani dengan Bapak Rohani. Tiba-tiba surga dan neraka. Kalau orang punya kesaksian surga dan neraka, saya cuma iyain aja, nggak pernah tahu, dan nggak pernah mau tahu. Cuma saya tahu hari itu baca bukunya Robert Liardon, saya melihat surga. Tapi iblis nggak tinggal diam. Selama 3 hari dia kacaukan saya punya hidup. Kalau saya meninggal, ilmu dia tinggi. Tapi kalau saya hidup, Tuhan bawa dia meninggal, saya bilang jangan. Tapi Tuhan bilang gua bikin dia gila, ya terserah. 3 hari itu Tuhan bawa saya surga neraka. Teman-teman saya kaget. Ya, Tuhan kasih saya ketepatan. Dia mau ketemu saya bilang jangan, saya lagi koslet. Buat napas, buat batuk aja susah. Mama saya setia. Hari itu saya bawa kendaraan motor. Tiba-tiba ya begitulah kejadiannya. Semua pada marah. Coba kamu ronsen, takut ada apa yang rusak. Ini saya perempuan perkasa loh ya. Gak pernah sakit, sekali sakit ya beginilah cara Tuhan. Orang bingung, saya dibopong. Akhirnya gak bisa jalan. Setelah sampai di rumah sakit internasional di Bintaro, di ronsen gak ada hasilnya. Satu suara keluar dari telinga saya, bangun. Gimana mau bangun? 3 hari gak koslet. Ya. Siapa yang mau datang ke rumah saya marahin. Kita gak usah berteman lagi. Karena orang penasaran, pengen lihat kondisi saya. Tapi bagi saya kan gak mandi 3 hari. Baunya luar biasa, betul gak? Dilap-lap. Tapi di situ Tuhan bilang apa? Kamu mau apa? Gak mau apa-apa. Kamu harus tetap pada panggilan. Gak mau. Kenapa? Masih mau nego. Mendingan saya menjadi orang marketplace, memberkati orang. Karena hobi saya bahasa Betawinya jadi seorang pitung. Bahasa kerennya film luar negeri Joro, betul gak? Hah? Joro dong? Nyolok kasih orang. Itu karakter saya yang dulu.
itu dia bilang, ayo sebelum gue turunin lo ke bumi, lu mau apa? Gak mau, tapi Tuhan kasih lihat gudang-gudangnya surga. Saya langsung, memang saya orang suka olahraga daripada pelajaran, saya ambil stok-stok gudang yang dari Tuhan. Dan Tuhan bawa sampai hari ini. Dan saya gak jatuh bangun lagi dalam panggilannya. Saya tetap bertahan, apapun kondisi keadaan. Kalau Tuhan izinkan 2 tahun yang lalu, saya ketemu regenerasi daripada Putri Wong Kampu. Begitu pula dengan Putri Wong Kampu juga. Saya bingung, ketemu Putri Wong Kampu tidak apa-apa. Ketemu anak kecil yang saya harus lahirkan di Jepara, ya. Setan coba merusak hidup saya, tidak apa-apa. Tapi dia tidak bisa mengambil nyawa. 1 langkah saya di pantai terpleset. Harusnya saya sudah terpleset, Ibu Gembala jadi ikut-ikutan. Jatuh lagi. Yang ketiga, jatuh lagi. Cuma hari itu ada orang yang sekolah retret supranatural, dia mengerti tentang syarat. Dia bilang gak apa-apa Bu, dia sudah ada apa-apa. Ternyata bengkak dari Jepara ke Semarang. Untung saya tidak setir. Saya panggil tukang urut, dia ngerti otot. Dia bilang apa? Kamu dijorokin. Yang bisa mengerti itu siapa? Orang supranatural dan tukang pijit. Cuma saya bilang, ya udah gak apa-apa dijorokin. Yang penting dia gak bisa ambil nyawa tanpa seizin Tuhan, sama seperti Ayub. Ya, mau plesokin apapun, jangan nangis. Ini dari tanggal 3 kejadian, tanggal 21 dipotong. Itu pun terpaksa. Rekan-rekan yang lain udah pada bawel, karena tidak sembuh-sembuh. Termasuk suaminya Katie. Bahasa kasar saya begini, saya gak mau dipoto, tapi kalau foto bugil boleh. Itu kalau saya lagi koslet. Karena apa? Semua menekan harus berfoto. Saya udah tumpang tangan. Tidak ada meja operasi, tidak ada patah. Supranatural gak? Keren gak? Keren. Tapi Ransom membuktikan saya harus diterapi. Baru saya punya pengalaman yang kedua daripada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus disalib, Lasma pun juga disalib. Stres saya tinggi, emosi saya tinggi. Ternyata masuk ke ruang operasi, saya harus lihat orang didedel, sementara saya orang takut jarum. Saya mau keluar dari ruang operasi, ditahan. Mau mana Bu? Itu kenapa? Gak ditutup gerbangnya. Gak apa-apa Bu, dan dia lihat. Gak apa-apa. Tadi bilang jam 1, jam 3 di operasi. Akhirnya dipaksa saya masuk. Lampu di atas gede-gede. Tangan saya harus mengembang ke kiri dan ke kanan. Tuhan, you disalib, Lasma juga disalib. Dan lucu kerennya apa? Tangan saya T. Berarti top dan Tuhan. Ini rekan saya lihat dua apa? Baut di atas, 4 baut di bawah. Saya bilang kenapa nggak 8? Kenapa nggak 7 penciptaan? Betul nggak? Tapi saya tahu Tuhan itu dahsyat. Kemarin ketemu pendoa melihat saya kok nggak mari-mari, nggak sembuh-sembuh katanya. Dia menangis. Saya yang sakit kok dia yang menangis. Nah, hati Tuhan ada di atas orang-orang yang melekat. Siapapun yang dijumpai, ya pasti ada passion ilahi. Bu Jun pasti juga dapat referensi dari Bu Natali screening. Betul nggak? Siapa yang isi Lasma nggak gampang. Karena apa? Takut virus kan Bu? Saya sudah memperkenalkan siapa bapak saya, ya. Jadi nggak usah diragukan. Nanti Natali bilang, Ibu kenal Ibu Puji kan? Kirim foto saya mau Bu Puji. Wajahku nasi kok di antara orang Batra, ya. Saya mendampingin Ibu tercinta Iin. Waktunya ada di Manado, ya. Jadi integritas saya nggak usah dilakukan Bu. Orang baik-baik kok. Masih ingat bumi kok, ya. Jadi kalau kita pelajari, ya, jangan pernah mempermainkan Tuhan di dalam kondisi apapun keraguan iman kita, ya. Jadi kalau mau dilihat bagaimana Maria dan Marta, ya, sengaja menguji orang-orang yang di situ, biar nanti Tuhan sendiri yang berperan tepat pada waktunya. Lazarus itu bangkit 4 hari loh bau, borok seminggu aja seperti apa? Jangankan seminggu, ya. Nana, pernah cium Nana enggak? Hah? Pernah cium enggak?
biasa. Apalagi nih 4 hari. Aduh Tuhan, karena saya sakit, enggak apa-apa. Enggak pakai baju kantong saya tadi. Ya, di sini kita melihat kondisi seperti Marta dan Maria, ya, mengalami di saat hari-harinya minta pertolongan Tuhan untuk apa? Lebih cepat, jangan lama-lama. Makanya kadang orang minta jawaban cepat. Cepat itu paranormal. Tuhan itu proses. Tapi indah. Ya, kebanyakan orang-orang gak taat. Kebanyakan orang-orang gak mau tunggu waktu ya tepat. Nah, kalau mau dilihat pertolongan Tuhan, ya, terasa lebih lambat. Karena apa? Doa yang kita naikkan bertahun-tahun belum dikabulkan. Sehingga apa? Seakan kita memasak. Kapan Tuhan memberi satu hal keputusan, jawaban. Terkadang pengharapan kita semakin pudar. Udah males lah doa, nggak terjadi terobosan. Ya Bu ya, Ibu ini tetap konsisten. Saya suka tadi dalam alam rohnya. Nggak pernah ngeluh. Pokoknya harus jadi. Nah, itu prinsipnya. Ya. Oh, boleh dari tadi dong Pak. Ternyata berat ini. Oke. Ya Pak. Boleh. Dolar, euro ini kayaknya. Oke. Tes. Tes. Jadi kalau mau dilihat ya, bagaimana kondisi Marta dan Maria. Sama seperti kita sekarang ini, ya. Ini kok kondisinya kok belum membaik. Oke. Nah, bagaimana di sini juga dikatakan apa? Kita harus melihat doa yang dijawab adalah menunjukkan kedewasaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya kalau yang masih anak-anak karena usia, boleh usia lanjut, tapi karakternya masih belum dewasa. Ini saya nggak ngerti nih, merah putih, tanda berani. Kamu akan terima kekayaan bangsa-bangsa. Yes, amin. Ini saya lihat banyak duit tuh. Ya, kamu lagi mengejar destiny, karena kamu lagi berkata gini, saya ingin ke kota-kota Tuhan, saya mau menabur, saya ingin memberkati kota-kota dan bangsa. Saat waktu yang tepat Tuhan bilang, ada koneksi orang kiri kanan membawa kau naik dan membawa kau promosi. Dari dulu maaf ya, seperti Naomi yang jatuh mengambil, kadang gak dianggap tapi tanganmu itu jadi. Kamu banyak menciptakan karya-karya yang gak pernah kamu pikirin tuh. Nanti kamu dengan anakku berkolaborasi. Mami, kita bikinin itu. Bahkan tempat yang kamu punya bukan kecil, besar. Seperti kerinduanmu. Aku pengen punya pabrik tuh, ini ibu bisa apa sih? Hah? Odilia. Kami percaya ini waktu passionnya, yang seperti dia lihat berapa hari ini tentang gudang-gudang yang dia mau dan minta di hadapanmu. Dan kalau Tuhan izinkan di tahun ini dia punya gudang khusus, seperti yang dia sedang rancang dan dia susun buat regenerasi yang ke depan. Dia punya hati yang benar-benar buat jiwa-jiwa. Kadang dia berkata, Tuhan berikan kami hati untuk kami mengasihi orang-orang yang terhilang daripada kasih Tuhan. Ya, Tuhan akan kirim dalam beberapa hari ini orang-orang yang benar-benar yang membutuhkan jawaban. Karena engkau mengenyampingkan tentang waktumu, tentang materimu, tentang kehidupanmu. Engkau cuma menangis di saat kau dijumpai dengan orang-orang yang membutuhkan satu hal penyemangat dan satu hal kerinduan buat mereka menemukan satu hal kedamaian. Pujian yang kau naikkan 5 hari yang lalu, roh Tuhan begitu kuat sampai kau gak kuat. Karena kau bersujud dan kau menangis, I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord. Yes. Ini kekayaan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kepada
dalam berapa bulan ke depan, matamu akan melihat market yang begitu besar. Dan engkau dipercayai Tuhan buat bangsa yang bukan main-main. Engkau diberkati dan engkau diurapi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Nah di sini juga dikatakan apa? Kalau melihat ya kondisi Marta dan Maria, hubungan yang semakin keluarganya dingin sehingga kasih satu dengan yang lainnya semakin tawar. Karena nego. Saya yang capek, kok dia diam di bawah kaki Tuhan. Biar setiap kita pada hari ini ya, kita punya kabar, punya perubahan yang besar daripada Tuhan. Kita harus punya pengharapan, naikkan doa, pujian, penyembahan yang tidak pernah putus. Tuhan minta gini, konsisten terus dalam penyembahan. Di saat jam 2 kamu bangunin, kamu belajar taat. Jam 4 pun saya minta engkau bangun, engkau tetap bangun. Tapi Tuhan gak kuat kalau kau bangun cuma senyum. Ya, dengan senyumanmu itu Tuhan bilang begini, proses hidupmu di tahun ini. Yes, kamu akan beri terbaik buat orang tuamu. Secara logika mau kasih apa ya? Tapi tidak ada Tuhan sangka orang-orang akan mensupport pelayananmu. Kadang kau gak kuat, mami jangan paksakan aku ya, rancanganmu begitu besar. Tapi itu jadi, mamimu mensupport seperti yang dia rindukan. Aku terbatas nih, engkau yang meregenerasikan. Jadi apa yang Tuhan sudah regenerasikan dalam hidupmu pasti terjadi. Tuhan lihat nanti anakmu seorang worshiper terkenal, ya, karena dia selalu melihat figur maminya yang suka menyembah. Bahkan nanti dia punya satu hal passion yang berbeda di antara anak yang lainnya. Nanti dia punya karunia kenabian. Rumahmu Tuhan kasih lihat banyak malaikatnya luar biasa. Karena kamu selalu bilang, malaikat datang, malaikat bicara. Suka-sukamu kau hadir di rumahku. Kehadiran yang kau undang itu sungguh sangat menyentuh hati Tuhan. 5 hari ke depan ini, ya, kau akan lihat pengurapan yang tidak pernah kamu alami, tiba-tiba dapat. Ada message penwahyuan Tuhan keluar. Nanti kamu bisa sapa orang ini satu-satu. Tuhan kalau bawa saya seperti ini, kamu dapat jubah yang lebih dari itu semua. Karena Tuhan bilang begini, aku akan memberkati berlian bukan yang kecil, berlian yang besar. Karena di saat kau memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan melihat satu sinar yang berbeda dari hatimu. Jangan dengar bisikan orang, kamu harus dengar bisikan Tuhan. Kamu bisa dan lakukan seperti yang Tuhan mau. 5 bulan ke depan, ya, kamu akan lihat, kamu akan digoncang habis dengan keluarga besarmu, tapi kamu bilang apa? Aku kuat karena aku punya Tuhan yang dahsyat. Kamu tidak ingin materi, ya, Tuhan tahu. Karena kamu bilang apa? Itu temporer. Tapi Tuhan akan kembalikan semua apa yang hilang di masa lalu. Dari kecil sampai dewasa, engkau tidak mau apapun, ya, orangnya ngalah. Tapi ini tahun dibuat Tuhan berbeda. Biar kau terima urapan dan zaman daripada Tuhan. Amin. Ya, jadi di sini dikatakan, ya, kita jangan pernah berhenti berkata syukur. Syukur, ku berikan syukurku, betul kan? Buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Rasa syukur ini yang kadang kita kurang. Saya kurang bersyukur. Saya mengamuk waktu di proses tangan saya. Kemarin dia flashback. Atali, kamu tahu enggak bagaimana itu bulas keluar dari ruang operasi? Mukanya gelap, marah-marah, sakit, gak bisa angkat tangan. Ini 1 ton. Udah gitu haus dan lapar, gak makan dari pagi.
dikasih minumnya Pak dipikirin. Saya ngamuk, tiba-tiba saya tidur lagi. Tapi yang kedua saya melek, baru dikasih makan dan minum. Dia bilang apa? Kan habis operasi, tunggu 30 menit. Makanya Tuhan bilang ini, kan aku lagi proses dulu hidupmu, supaya kau murni tak di hadapanku. Tapi kadang kita tidak sabar. Setelah sesi yang kedua saya makan dan minum, sakit rakusnya, saya tidur lagi. Saya bangun jam 12 malam. Saya lapar dan haus lagi. Akhirnya saya baru tahu, oh Tuhan, tidak gampang ya. Orang yang mengalami proses sakit penyakit seperti Yabes, betul tak? Tapi dia punya satu hal, berkat diperluas, dibuat Tuhan dahsyat. Ya, ibu hitam putih garis-garis zebra. Oh, lirikannya bahaya ini. Lirikan matamu menarik hati. Jus. Sini Bu, berdiri. Ya kesini. Ayo Bu Jun berdiri. Kamu pegang tangannya. Bukan yang prank, kekayaannya akan transfer ke kamu. Loh, kok kamu bilang friends? Rugi kalau friends. Coba Bu Jun doa, baru saya doa. Kamu doain rekanmu ini. Karena dia friends, dia bilang tadi ngaku kan. Korala masyikara la barala 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 masyikara la barala 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 masyikara la barala 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 masyikara la barala 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 masyikara la barala 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 barala. Yang terbaik daripada Tuhan akan diterima ibu ini Tuhan. Kalau Ibu Jun punya power ilahi yang begitu kuat, dia harus bisa kuat. Karena Tuhan yang memampukan dan Tuhan buat ibu ini berbeda. Engkau tidak akan semakin lemah, tapi kau akan semakin kuat. Engkau akan melihat dalam berapa hari ini mimpi visi-visimu yang belum terjadi dibuat Tuhan Yesus terjadi. Impartasi pengurapan, impartasi kekayaan akan menghinggapi hidupmu. Tuhan perlihatkan ada meja yang sering kau duduk, kau buat kerjaan. Sepertinya kerjaan itu tidak pernah selesai. Tapi Tuhan katakan tahun ini selesai. Percaya. Berkat supernatural daripada Tuhan Yesus. Engkau terima dengan iman. Dalam nama Yesus Al-Masih. Haleluya. Amin. Lalu, jangan bilang prank. Jarang loh. Tengok jangan ke saya. Enak kan mainin orang. Betul tak? Benar gak Bu? Nanti dites sendiri ya. Benar enggak nih Tuhan ngomong, saya gak tahu. Mendingan saya asal ngalir aja. Saya gak mau nyukain kalian. Gak ada artinya. 1 miliar tapi gak ada artinya kan. Selain kau tiada yang lain ya. Hanya padamu di surga. Saya gak punya berlian, tapi saya lihat berlian. Sempit ini 2 miliar. Di depan saya langsung bagi pembuatnya. Yang paling mahal kan dari Instagram. Makanya orang pada beli di Hongkong. Salah. Tapi lebih enak berlian surga. Ya, Pak Yusak dapat cering. Dibilang apa? Cleaning wae. Makanya dia macam-macam senangin Tuhan deh. Bukan hanya berlian. Tahtanya emas dan permata-permata yang lain. Ayo, mau berubah gak? Mau marah gak? Jangan marah-marah makanya Bu. Kamu yang baju hitam. Tuhan minta kamu dewasa. Ada kebangkitan, ada perubahan, paradigmamu harus dirubah. Jangan nilai orang itu salah. Kenali dulu. Karena kamu korban banyak luka, makanya kamu anggap orang semua sama. Tidak punya warna. Tapi kalau punya paradigma yang benar pada hari ini, yang kamu minta di hadapan Tuhan diberi. Ya, yang ada padaku di surga akan dilepaskan dalam hidup. Kadang kamu bingung kan? Dia yang buat sekolah anakku dalam berapa hari ini? Nanti Tuhan yang siapkan. Anakku kan memenuhi segala kebutuhan dan
Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan, ya kan? Yesus menjawab dengan cara yang ajaib. Jadi pada hari ini yang saya nangkep ya, wujud umatmu Tuhan yang ada di sini, minta waktu, minta proposal, itu kecil, udah duduk diam aja di bawah kaki Tuhan. Bisa nggak 1 minggu ganti duit orang? Gua lihat di kakimu panjang sekali. Yuk kesini yuk, yuk kesini yuk, yuk kesini yuk. Stop 1 minggu. Memang berat belajar. Saya dulu di situ ditunjuk sama hamba Tuhan begitu. Lucunya apa? Saya suruh puasa 3 hari, mateng lalu. Suruh puasa 3 hari, saya cari tempat yang kosong di puncak, saya matiin handphone. Semua ada kaget. Kemana tuh si Batak? Kemana tuh si Batak? Bayangin loh. Orang udah tahu saya sebagai hamba Tuhan. Teman-teman orang pada nyari mau dunia maupun orang rohani. Katanya apa? Nggak ada Batak, nggak ada keramaian. Dari dulu hidup saya rame. Ini kan Purnatari nggak punya warna. Ada saya ada warna. Dia sampai mengagumi, awas. Nanti saya dipanggil Tuhan cepat tuh. Banyak kan orang mengagumi. Gak bisa, jangan. Ya, kalau Tuhan bahwa kita punya warna yang berbeda, wah itu good banget. Apalagi itu tadi pagi saya ngobrol. Ya, saya untuk menyatakan apa yang menjadi kebutuhan keperluan saya itu buat orang yang saya kenal, saya nggak kenal saya tidak mau. Karena bagi saya Tuhan Yesus pasti mendengar. Tuhan Yesus itu tahu. Ya, jadi yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan bagi setiap kita, jangan dibilang seolah-olah Tuhan menunda. Enggak. Ini nyatanya loh, saya kesaksian loh ya. Saya 27 punya acara. Itu bukan angka yang kecil, angka yang besar. Saya nggak minta dipromosi, tapi nanti orang datang akan mempromosi saya. Saya ketawa, buat apa? Ada orang iseng. Roy Kiyoshi, siapa tahu? Lo kok ketawa? Nah, Indigo. Yang itu cepat sekali ya. Coba ikut ibadah YouTube, streaming. Betah nggak? Enggak. Yang setan pasti demen, penasaran, betul nggak? Sampai bahasa konyolnya begini. Bedanya kamu Roy Kiyoshi dengan kamu tuh bedanya jauh. Apa? Dia punya roh yang berbeda. Kita bilang lagi. Dimana kalau lu buat tampilin berdua dengan Roy Kiyoshi, taruh mesin edisi di samping. Wah, kurang ajar. Dia bilang hasil bagi 2. Semua yang ketemu saya hasil bagi 2. Mau bagi 2, mau bagi 10, mau bagi 100, gak ada urusan. Kita gak boleh diupah. Ya, kita jangan sampai disokok, tapi kita nyogok Tuhan gak apa-apa. Karena apa? Buat menyenangkan hati Tuhan itu kan gak mudah. Hanya nyogok dengan apa? Tubuh kita pujian penyembahan. Ini 3 orang ini kaku loh. Punya kaki gak Pak? Bu? Punya tangan gak? Ini kalau gak salah pernah ke PD-nya sih Ibu Natali, bukan? Kenapa sih? Tadi suruh nyanyi, gak mau nyanyi. Ya, gak mau nari. Ada teksnya loh. Kecuali gak ada teks di desa-desa. Udah, besok tuh kalau udah ibadah jangan ada asik, jangan ada kipas. Jangan ada lampu. Kemurnian orang itu dilihat. Makanya kalau saya udah terlalu sombong, saya masuk ke tempat-tempat yang aneh. Supaya apa? Sadar diri kita ini siapa. Sorry ya Pak, jangan tersinggung. Ada teksnya kok. Gimana kita akan mendapatkan satu hati Tuhan? Ya. Kalau kita nggak suka mengekspresikan apa cinta kasih Tuhan, dibilang apa? Itu yang apa? Yang punya si Daud, kecapi Daud ada di hatinya. Percaya nggak percaya, saya punya hidup 24 penyembahan. Walaupun tidur ngorok, kita tetap penyembahan. Harus ada musik di samping saya.
Ada musik di samping saya nggak bisa. Makanya orang bisa tahu, orang-orang yang punya kecintaan akan Tuhan, itu realitanya nyata. Kemanapun Tuhan kirim, Tuhan putus, ada perubahan dan ada damai. Orang akan melihat siapa Tuhan dalam diri kita, bukan kata orang, tapi orang itu akan merasakan ada yang berbeda. Ya, di sini yang pertama, Yesus ingin agar kita percaya di waktu yang tepat. Yang kedua, bagaimana Yesus ingin kemuliaannya dinyatakan. Ya, yang ketiga, Yesus ingin memperkenalkan dirinya dalam kehidupan kita. Yang keempat, Yesus ingin tahu respon sikap kita di saat belum terjadi jawaban. Nih, saya bawa yang keempat nih, saya tutup ya. Bagaimana di ayat yang ke-21? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak meninggal. Ini bahasa yang saya suka di antara siapapun juga kalau lagi berantem. Kalau lagi iri, sayang ya, Tuhan gak hadir. Kalau Tuhan hadir, lu pada hangus, pada mati semuanya. Kalau ada Tuhan di sini, lu gak akan ribut, betul gak? Siapa yang berani kalau Tuhan hadir? Siapa yang berani Tuhan hadir? Saya berani. Makanya kadang saya bilang, waktu saya di bawah Holy tahun berapa saya lupa diberkati. Saya belajar dari seorang Musa. Kenapa sih Tuhan dapat pesan-pesannya di tempat-tempat dingin? Sementara saya di tempat itu tuh pileknya luar biasa. Masker double. Karena saya apa? Nggak bisa dingin. Ternyata penguahyuan itu di tempat yang tertinggi dan sejuk. Sejuk arti katanya begini, hidup kita nggak ada beban. Walaupun ada beban. Orang dukun aja bisa tahu siapa pribadi kita. Percaya nggak percaya? Pernah berjumpa bujur dengan paranormal? Pernah ketemu nggak dengan orang paranormal? Bisa diramal nggak? Siapa bilang nggak bisa? Bisa, Bu. Oh, yang tingkat rendah dan tingkat tinggi bisa. Tapi dia menyampaikan yang baiknya. Itu yang saya pelajari. Jadi saya bangga, saya nggak cari loh. Tiba-tiba ada itu lewat orang paranormal indigo. Jadi saya bilang dalam hati, yes, gue nggak salah pakai Yesus. Sampai gue bilang gini, gantian ya, gue yang ramah dulu, jangan gue yang ramah. Ternyata apa? Nangis. Kenapa? Nih, urapan. Ya, putri wong kampus sampai nangis, kapan lagi balik? Ngapain gue balik ke Gunung Kawi? Makanya, kalau orang yang sadar begini, dengan apa kan ku balas?